pembangkit listrik, kemudian di petrokimia, di semen Gresik, dan lain-lain. Akhirnya ya lambat laun mata kuliah ini semakin nyata dan punya kontribusi besar dalam perantai fisika, dan ujung-ujungnya akan terkait dengan safety dan risiko ya. Keselamatan dan risiko ada hubungannya dengan keandalan, saya kira juga ada hubungannya dengan proteksi yang akhirnya menjadi laboratorium yang kemudian saya pimpin itu pengukuran keandalan, risiko, dan keselamatan. Nah, ini sekarang punya porsi yang luar biasa penting. Nah, kenapa kok Pak Ali mengusulkan mata kuliah ini? Karena tahun 2000 saya berkesempatan menjadi salah satu konsultan di Semen Tuban untuk bidang instrumentasi dan kontrol. Nah, itu saudara-saudara bukan saya mau besar-besarkan ya, tapi untuk mata kuliah ini ada dan sampai masih itu karena saya punya beberapa networking yang memang ini menjadi sebuah yang penting. Oke, siap? Gak ada yang jawab ya. Kalau begitu saya mulai saja. Jadi chapter 8 ini adalah desain reliability ya. Mana dalam chapter ini kan mengenai spesifikasi andalan, kemudian alokasi andalan dan bagaimana ya. Kemudian ini ada flow chart tentang spesifikasi andalan. Yang menjadi pertimbangan dalam fluid ini adalah sistem effectiveness life cycle cost ya, tentang biaya siklus hidup akan menjadi efektif. Anda kalau punya peralatan, punya motor, punya mobil, sebenarnya pada hakikat Anda itu beli sebuah life cycle cost. Ya, butuh ketersediaan alat yang digunakan dan dioperasikan. Nah, ini sebenarnya saya punya materinya, judulnya life cycle cost. Nah, kalau bisa di-sharing, kebetulan sudah saya binarkan dan contoh nanti linknya saya kasih nanti. Kemudian jadi keandalan dan level berapa dan bagaimanapun itu bisa dirancang, jadi bisa dicapai ya, tapi harus ada rambu-rambunya karena kan semua peralatan digunakan untuk bisnis, untuk membangun usaha, sehingga harus dihitung mulai dari pengadaannya, kemudian biaya operasionalnya sampai ke wear out-nya. Di sini yang terpenting adalah spesifik reliability goal, tujuan dari keandalan yang dispekkan atau yang dikhususkan. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan keandalan dari komponen-komponen ada. Yang ketiga, implementasi analisa kegagalan, bisa menggunakan FMEA ataupun FMEJA. Nah, dari situ akan dilihat sejauh mana tujuan itu bisa dicapai. Kalau tujuan itu bisa dicapai, maka dilanjutkan dengan analisa keselamatan. Kalau tidak, ya pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam pecahan itu dievaluasi kembali. Nah, ketika tujuan sudah tercapai, maka analisa keselamatan, kemudian bagaimana tujuan keselamatan itu bisa dicapai. Nah, kalau sudah oke, maka siap diproduksi. Kalau tidak, maka pertimbangan dilakukan kembali. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan dengan flowchart ini Anda punya pemahaman, meskipun kelihatannya singkat ya. Tapi kalau dibaca hati-hati, ini adalah proses sebuah produk, membangun produk itu seperti ini.
Jadi ada kaitannya dengan reliability. Makanya dalam TKDN, tingkat kandungan lokal dalam negeri, ketika membangun alat di sini, itu ada TKDN 1 sampai 9. Kalau sampai 6 itu baru prototype, kalau 7 itu adalah bagaimana membangun sebuah keandalan bisa dicapai, kemudian level 8 itu harus standar, jadi misalnya, dan level 9 dia harus confirm. Lanjut. Nah, inilah yang terkait dengan keandalan dan produk life cycle atau umur suatu produk. Ada fase-fasenya, fase-fasenya ada di sini 4, yaitu mulai dari konsep dan preliminary design. Yang kedua melakukan detail design, development dan prototyping. Yang ketiga adalah produksi dan manufaktur. Yang keempat adalah product use, penggunaan produk dan daya dukung. Nah, tahap-tahapannya ada di sini semua. Kalau kita bicara tentang konsep dan preliminary design, kita bicara spesifikasi, alokasi, dan metode. Kemudian detail design itu ada design method, LRS, group test, analysis. Kemudian saat produksi itu harus ada, kemudian ada QC, quality control. Ini ada hubungannya dengan kalibrasi, pengukuran, harus memenuhi sebuah nilai ditetapkan dalam pengukuran dan toleransi. Ada hubungannya dengan asal dan burn-in. Burn-in ini adalah metode test. Burn-in test itu bisa diuji dengan menaikkan tegangan, menaikkan sumpungan, menaikkan macam-macam. Jadi adalah ada burn-in and screen test ini. Sehingga uji produk itu kemudian ketika sudah jadi produk dan digunakan, maka tahap-tahapannya adalah preventive maintenance, predictive maintenance, modification, dan cepat replacement diperalakan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kapan sistem dikatakan efektif. Ya, pada zaman ini semua orang, semua kegiatan industri ataupun kegiatan apa saja itu dituntut sistem itu menjadi efektif dan efisien. Ya, istilah smart itu smart city, smart transport, smart environmental, smart macam-macam, smart energi, smart BM efektif dan sistem efisien. Nah, di sini tuntutan agar sistem efektif dan di sini harus ada 3 hal. Itu harus bisa di availability, ketersediaan, berapa waktu ketika dalam pabrik misalnya, dan desain prediksi. Dalam kaitan itu, kaitan dengan real itu bisa di-develop, dan bagaimana availability itu jadi belajar. Ya, itu adalah IP operasi. Oke, desain DQC itu adalah kecukupan desain, dan operational readiness itu adalah kesiapan operasi.
Iya, Pak. Gas terus. Kita lanjut ya. Masuk Pak, masuk. Putusnya lama. Tadi ya sekitar 15 menitan. Waduh, saya sudah menerangkan sampai sini tadi. Ya kalau ada apa-apa tolong di WA saya ya. Oke, Pak. Ya, jadi saya sudah menerangkan ke sini tadi sampai ini. Saya ulang lagi. Sampai mana? Sini Share sudah screen-nya belum keluar, Pak. Nah, Share screen-nya belum keluar, Screen-nya Pak. belum muncul, Pak. saya sebentar. Keluar? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah keluar. Apakah sampai sini Tadi sampai sudah sampai sini tadi Anda atau belum? Pak. Sistem effectiveness tadi, Pak. Sampai mana? Sampai sistem effectiveness. Sampai sini? Ya. Iya, Pak. Betul sampai sini? Saya sudah ngomong sendiri lama ya. Oke, jadi saya lanjut kalau gitu. Nah, ini adalah kategori dengan biaya umur ya. Biaya riset, biaya pembangunan prototipe, biaya produksi. Nah, saya kebetulan secara pribadi juga membangun prototipe sehingga saya tahu semua. Dengan manajemen dan engineering. Bagaimana kita mengelola resources, bagaimana kita mengelola partner-partner yang bisa membantu kita. Kalau ini itu biasa prototype engineering ini misalnya saya juga bisa license dari beberapa perusahaan atau orang ya, misalnya saya tidak rancang sendiri BLIT misalnya, tapi sudah ada desainnya orang Amerika sana, NREL misalnya, ya, National Laboratorium Renewable Energy. Saya tinggal order saja, misalnya juga bisa. Oke. Kemudian ini desain prototipe ya, saya mau menggunakan diameter berapa. Itu tentu saja ada hubungannya dengan yang lain-lain nanti. Kemudian setelah itu baru diproduksi, setelah diproduksi nanti diuji. Ya, setelah jadi kita coba kita operasikan. Yang mengoperasikan tentu saja operator yang sudah tertraining ya. Kalau dia pabrik ya butuh energi kan gitu ya.
Tapi ketika operasional itu ada kalanya dia rusak, ada kalanya dia standby siap ataupun operasi. Ini supportnya sumber daya yang perbaiki, juga ada supply resources, kemudian juga ada biaya-biaya untuk ketika gagal. Dan yang terakhir ini adalah biaya after sale, dirombeng atau diborongkan kiloan. Halo? Halo Pak. Halo? Pak. Tolong dijawab, nanti kalau saya enggak. Ya, jadi ini adalah biaya life cycle cost tadi, atau biaya umur, biaya istilahnya kalau Anda ya biaya kos-kosan gitu ya. Bagaimana bisa bertahan di kampus, tentu saja ada sewa rumah, kemudian biaya makan, biaya transport, dan seterusnya. Kalau di sini tentu akan biaya perolehan barang, akuisisi, biaya operasi sepeda motornya butuh bensin atau butuh yang lain. Failure cost ini kalau rusak dibawa ke tukang gitu ya. Support cost ini juga ada hal-hal yang biaya untuk mendukung itu misalnya. Yang lain ini dirombeng kalau sudah nggak bisa digunakan gitu ya. Nah ini alokasi reliability, keandalan itu, keandalan sistem adalah kontribusi keandalan-keandalan tiap komponennya. Jadi R-star ini adalah kontribusi dari RI, maksudnya keandalan komponen ke-1, ke-2, ke-3, N. Atau dinyatakan dalam G, MTTF1, MTTF2. MTTF adalah mean time to failure, waktu menuju gagal. Atau time to failure lah ya, nanti itu di rata-rata. Lama dalam kurun waktu tertentu, yang diharapkan itu kegagalan itu sudah berulang 5-6 kali sehingga validitasnya agak bisa didekati atau dijamin. Nah, kalau dia seri maka disusun seperti ini, gamma RIT itu nilainya bisa sama dengan R star. Untuk kasus-kasus eksponensial itu seperti ini. Nah, dalam hal menyusun life cycle tadi itu ada metode ARIN ini. Yaitu rumusnya ini, kita punya lambda banyak sekali dari komponen, kemudian kita gabung, sehingga gabungan dari komponen-komponen itu adalah sigma lambda I baru, itu jumlahan dari lambda-lambda yang ada. Dulu, baru nanti dijumlah. Nah ini untuk yang berikutnya juga ada metode agree, punya beberapa besaran ya, misalnya waktu operasi, keandalan sistem, jumlah komponen ke atau total komponen, jam operasional, failure rate dan seterusnya. Sehingga kita punya formulasi keandalan itu adalah rumusnya ini R star pangkat NI dibagi N besar. Nah, akhirnya kita punya lambda I adalah min seperti I, ln 1 min R star T, NI per N besar dibagi I. Ini contoh ya. Jadi ini adalah contoh dari sebuah stasiun telekomunikasi ya. Isinya ada transmitter dan receiver, ada di kampus kita itu misalnya. Kalau komponennya dibagi secara makro ada 4, receiver, antena, transmitter, power supply. Nah, di sini punya indeks, yaitu receivernya 0,8, antenanya 1, transmitternya 0,7, power supply-nya 1. Jam operasinya 1000, 1000, 1500, 1000. Jumlah modulnya ini 25, 15, 23, 70. Ada 100 di total menjadi 133. Dari sini ada good, ada tujuan. Bagaimana jika keandalan sistemnya itu 0,99, maka kita harus mengalokasikan komponen itu menjadi 0,9 pangkat NI per 133. Bisa dimengerti? Bisa. Halo? Iya, Pak.
Ya, ini adalah contohnya, contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ya, komponen tadi ini sudah ada datanya. Data value rate, berarti yang dicari adalah TTR ya, time to repair atau time to failure. TTF ya, time to failure. Jadi kalau rusak dari periode 1 ke periode 2 dicatat. Waktunya kapan, tanggalnya berapa, kemudian waktu kerusakannya berapa. Maka dari situ kita bisa mencari value rate-nya, ya kan. Kalau kita punya 6 data, kita rata-rata, maka seperti ini datanya. Baik receiver, antena, transmitter, power supply, kalau dicatat maka kita punya data seperti itu. Kemudian dari value rate kita punya MTTF ya, MTTF kan seperlambda, jadi kebalikannya. Maka kita punya formulasi hubungan MTTF dan reliability itu sehingga bisa dihitung. Nah, kalau dia kita jadikan, tadi kan ada beberapa komponen ya. Jadi receiver 25, antena 15, 23 dan 70. Kalau sudah kita rangkai, maka ketemulah reliability sistemnya. Dan ketika 4 itu kita susun sebagai sebuah sistem seri, maka oke. Ini ada apa yang mau masuk ya? Enggak. Lanjut. Bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, lanjut ya. Ya, contoh ya, kita punya sistem ini apa ini? Apakah mesin pemotong putih yang terdiri blok ya, motor, starter dan chassis. Starternya dari R2 dan R3. Kita hitung dulu, kemudian dijadikan. Maka hasil akhirnya adalah keandaan sama dengan 1 aksen pangkat setengah. Ya. Jadi kalau ada seri ya seri, kalau ada variabel. Kalau di instrumen umumnya seri ya, sensor, transmitter, controller, aktuator itu kan seri, satu loop. Tapi kalau dalam pengembangan sekarang itu ada namanya SIL itu ya, SIL safety integrity level, bisa sensornya 2, sensornya 3, maka kita hitung sebagai sebuah subsystem yang paralel. Dihitung dulu, tentu keandalannya tinggi ya, 3 paralel. Nah, ini adalah metode desain, tahap-tahapannya, metodologinya. Kalau kita punya komponen seperti ini, mulai part and material selection, bagaimana memilih material dan peralatan. Kemudian kerating, ya, kemudian stress-strain, kompleksitas sistem paralel. Nah, ini ada contoh memilih material, saya kira berkaitan dengan strukturnya, kemudian propertinya, bagaimana melakukan manufakturnya, mengolahnya, ya. Ada yang dituang, ada besi tuang, ada yang di cutting, ada yang di joining, disambung, ada yang dilakukan dengan proses pemanasan dan seterusnya. Nah, itu akan mempengaruhi karakternya, apakah stresnya, apakah korosinya, apakah vibrasinya, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari mesin CNC melakukan pemrosesan cutting. Nah, umumnya kalau dia menggunakan CNC, maka dia bisa mengurangi kegagalan-kegagalan yang terkait dengan tensil misalnya, ya. Kekuatan tarik, artinya itu kerasan, dan juga fatigue, mulut kelelahan maupun cracks. Nah, kemudian kita juga bisa milih material, apakah dia metal, komposit, polimer, ataupun keramik. Nah, ini sifat-sifatnya ada semua. Saya kira lanjut saja ini. Nah, ini penjelasan tentang tensile strength. Tensile strength ya, itu kalau diistilahkan adalah tarik. Jadi kalau
kita punya misalnya bahannya aluminium itu bisa berbeda dengan agar. Nah, ini bisa diukur kebutuhan banyak dan tekannya, kawatnya, strukturnya dan seterusnya. Misalnya kita harus menghitung ya berapa stres maksimum yang bisa dituju dari alat itu kalau mengalami kegagalan. Demikian juga ada ultimate strength atau tegangan maksimum material itu, juga ada breaking strength, yaitu tegangan yang patahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut, nah ini contohnya uji strength, uji tegangan ya dan tegangan. Ini bisa mencapai zero strength atau titik tegang. Sampai di sini saja kira-kira 70% itu ya, atau 75%. Kalau ini sampai maksimum kemari, ini sudah mengalami deformasi, materialnya deformasi. Apalagi kalau sudah sampai ke kanan, dia akan putus. Nah, kalau punya pressure gauge yang berbasis kuningan atau koper tembaga, itu tidak boleh dioperasikan, ya pressure gauge itu sampai 100% operasi. Kalau dia ringnya 0 sampai 100 hanya boleh sampai 70 bar, ya, 70 PSI. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin ukur 100 PSI, ya cari ring yang kira-kira 130 gitu, atau span 130, sehingga dia aman. Nah, ini juga sama ini, yaitu kurva stress. Daerah elastis yang biru ini dijaga di sini, ini daerah plastis dan akhirnya fatigue. Nah, ini adalah beberapa istilah untuk pengujian ya, pengujian hardness atau pengujian kekerasan. Misalnya di situ tergantung dari material ya, mineral, ada hardness, ada common test, asid, fluorid, watt paling keras. Nah, satuannya ini bisa Brinell, kilogram per meter persegi, atau Rockwell, ataupun Winkers. Nah, ini fatigue. Ada ujinya ya tadi. Dengan permanen mengalami kegagalan dan seterusnya. Nah, ini misalnya pengujinya, ini adalah stres, uji stres atau uji tegangan, ditarik begitu ya. Kemudian jumlah siklus penarikannya. Ini akan mengalami seperti ini. Jadi ada kurva S2N. S2N. N itu adalah cycle per second ya. Cycle per second. Kalau ini pound per inci kuadrat. Tahan sampai nilai tertentu. Kemudian creep itu merayap atau artinya apa, kegagalan itu akan tumbuh gitu ya. Secara tendensius material itu akan bergerak menuju daerah deformasi. Daerah formasi itu daerah penurunan performansi ya secara permanen karena adanya tekanan, karena pembebanan. Nah, material yang mengalami deformasi itu terjadi karena dihasilkan terekspos dalam kurun waktu yang lama karena dikasih tegangan ya, karena stres di dalam titik atau di dalam tekanan yang maksimal dari bahan. Nah, ini ada catnya bagaimana hubungan material dan tadi atau pertumbuhan aktif tadi. Ya, ini ada gambarnya. Kalau dia dalam suhu normal atau moderat, dia seperti yang di kanan ini. Umurnya lebih panjang gitu ya. Kalau tegangannya lebih normal. Tapi tegangannya lebih tinggi, kalau suhunya lebih tinggi dengan tegangan yang sama, maka dia juga akan dipercepat dengan grafik yang sebelah atasnya itu. Nah, rumusnya itu epsilon sama epsilon 0 kali 1 plus beta T pangkat 1/3 I pangkat KT. Nah, ini modul-modul kegagalan, ya, cross yielding,
buckling, creep, dan seterusnya. Itu juga ada material-material properties gitu ya. Brittle itu rapuh gitu ya. Biasanya kalau material itu kita quenching, kita dinginkan mendadak, maka dia brittle. Seperti produk semen itu juga dibuat quenching sehingga dia brittle, mudah dihancurkan nanti. Juga ada karena low cycle fatigue, high cycle fatigue, maksudnya fatigue itu kan capean ya. Capean karena siklus yang dioperasikan dalam operasi yang rendah ataupun operasi tinggi juga mengalami hal yang sama. Korosi juga, kemudian wear itu keluar dari life cycle, sudah habis umurnya. Kemudian kalau sifat materialnya ini termasuk hardness, ya, ductile, kemudian compressor strength dan seterusnya. Ini ada mekanisme kegagalan material karena kegagalan overstress, karena pemberian beban yang berlebih. Yang kedua karena sudah keluar dari umur. Ya, kalau dari pemberian tegangan yang lebih itu bisa karena brittle fracture, ductile struggle, ya, yield tadi, bucking, lag aktivitas maupun thermal breakdown. Kalau yang berat itu korosi misalnya, interdifusi, radiasi, adhesif dari dan seterusnya. Oke, nah ini ada grafiknya, value rate ya, bakalan kan 7 per hour. Yang kanan itu karena adanya ambient temperature, ya, temperatur lingkungan, bahwa temperatur lingkungan 40 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat ya, bisa menggambarkan adanya fatigue atau kelelahan. Ya, di situ 0,3, 0,5, 0,9 dikalikan temperatur lingkungan. Kalau kita misalnya 30 derajat, ya kira-kira dinaikkan 30 derajat kali 3% misalnya. Ya. Kemudian dinaikkan menjadi 5%. Kemudian dinaikkan menjadi 9%, berarti suhu lingkungannya bisa 50 derajat. Kalau di pabrik itu sangat mungkin ya, karena memang di situ banyak mesin-mesin penghasil radiasi, boiler dan seterusnya, pipa-pipa yang mentransfer panas. Kemudian directing ini formulasinya ada di sini, ini lambda B, SD dan seterusnya. Semuanya ada konstan di sini. The base failure rate atau lambda kegagalan. S adalah kecepatan operasi. Ini adalah kecepatan desain beban dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada analisa strength stress ya, tegangan dan regangan. Saya kira kita punya formulasi. S sama dengan F per A, satunya adalah del X per X gitu ya. Karena di dalam faktor-faktor kelistrikan, thermal, mekanik, kimia itu semua bisa terjadi. Nah, ini grafiknya. Ada safety faktor. Ini denumerator ya, penyebut ya. Penyebutnya itu adalah SI kuadrat. Nah, ini variasi penyebutnya ini 0,8, 1, dan 1,2 akan mempengaruhi. Ketika penyebutnya besar, maka grafik safe faktornya juga akan berubah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, yang terakhir itu adalah redundan, bahwa kita bisa melakukan peningkatan umur atau reliability dengan cara melakukan redundansi. Mungkin ini ada yang sifatnya aktif, ada standby. Jadi standby itu harus disiapkan ya. Jadi kalau ada power cadangan
listrik misalnya, kita punya genset tapi kita standby kan, tapi ada juga yang dia kita paralelkan. Misalnya paralel itu butuh 5 komponen, 5 pembangkit kita paralelkan. Nah, itu juga untuk menaikkan redundansi. Tapi juga ada yang satu dimatikan tapi nunggu kesempatan untuk dinyalakan. Itu sampaikan itu, kalau ada yang mau bertanya disilakan. Halo? Halo? Ya Pak. Oh, enggak ada suara, saya matikan ini. Iya, ada yang tanya enggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya Rizky Dwi Amalia, NRP 023056 dari kelas C. Saya izin bertanya, Pak, tadi tentang agri-method yang awal itu, Pak, saya masih bingung perbedaannya dengan sistem seri paralel yang biasa apa ya, Pak? Sama itu kan kalau agri-method tadi kan total komponen ya, Pak. Terima kasih. Ini itu maksudnya. Yang Iya, dimaksud Pak. ini, Mbak. Iya, Pak, benar. Ya, ini sama saja. Ini masalah paralel saja. Jadi tadi kita punya receiver, dia jumlah komponennya 25. Kemudian dicatat ya, ketika gagal pertama. Yang rusak apanya? Karena receiver itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Juga misalnya ada amplifiernya, juga ada misalnya filternya gitu ya. Macam-macam lah komponen receiver. Seperti radio kan gitu. Receiver itu kan seperti radio juga, ada catu dayanya. Nah itu komponennya sebanyak 25. Tentu saja kalau tidak jelas dia adalah berupa seri. Bagaimana sinyal itu diterima. Bagaimana sinyal yang diterima itu dikuatkan. Bagaimana sinyal yang dikuatkan itu difilter. Karena menghilangkan noise kan gitu ya. Kalau dia analog, bagaimana kita merubah lagi menjadi sinyal digital misalnya. Atau kalau tadinya digital, kita ubah ke analog. Nah, itu. Kemudian itu sudah dicatat ya. Rusak yang pertama itu apa kan gitu. Nah, setelah itu dianalisa, maka keandalannya menjadi sekian. Tentu saja yang pertama kali itu 1 ya, atau 0,100 kali, 100% ya. Nah, yang lain-lain juga sama ngitungnya. Oh ya, baik Pak, paham Pak. Berarti kalau satu komponen itu terdiri dari beberapa komponen gitu ya Pak? Ya, kalau Anda saya tanya sensor ada apa? Sensor ada misalnya termokopelnya kan gitu. Tapi setelah yang termokopel ada apa? Ada sinyal conditioningnya kan gitu kan. Sinyal conditioning, ya, betul, Pak. ada filternya ya kan, ada amplifiernya. Ya itu maksudnya. Oh ya Pak, sudah paham. Tapi oleh operator itu ketika rusak itu dicatat. Yang rusak apanya? Yang rusak adalah filternya atau amplifiernya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi itu Iya, jumlahnya Pak. 25. Pak, sudah paham Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain? Masih ada yang mau bertanya?